Ini dia jauh-jauh dari pulau, guys. Ini dari pulau sebelah. Ini dari Tator. Dari Tator tapi ada di Makassar. Kita dari mana? Kita ada di mana-mana. Hey. Berhasil. Saya udah seneng banget ini. Embel-embel kepikir. Gimana sih? Nangis. Tidak, asap. Dari tadi gak ini asap ya. Nah dekati terus kak. Wait, tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali di channel dia, channelnya dia para dia semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa meninggalkan like, share, and comment sekarang aja supaya kalian tidak lupa. Jadi pertama-tama paling utama dan tak usah lama-lama, karena kalau video lama silahkan komentar aja di bawah bagus buat konten apa lagi setelah video ini. Jadi video kali ini kita mau vlog gabut. Jadi hari ini saya dipanggil, sebenarnya saya tidak bisa karena kaki saya masih sakit karena saya habis kecelakaan sebuah hal, innalillahi Arjun, dan saya dipanggil untuk jadian, entah jadi apa, karena memang pada saat dulu itu saya tidak ikut. Kenapa ini hitam dan ini putih? Ada apa dengan semua ini? Ini bukan green screen-nya, ini asli ini. Kenapa saya? Oke, next. Jadi kami tuh mau pergi shoot retake dari kelas film. Ya, kelas film, mau buat film. Sudah dibuat tapi ada retake. Kemarin saya tidak bisa karena ada sebuah agenda yang saya tidak bisa ikut di anak kelas film. Jadi sekarang saya sudah bisa. Sekarang tidak bisa karena masih sakit kaki, tapi diusahakan untuk bisa. Oke, sekarang kita langsung aja ambil dulu kameranya di Borong, di Cafe Tuli, di Cafadel. Setelah itu kita cus pergi ke teman-teman di bagian kota. Jadi saya dari daerah sini nih menuju daerah sana. Saya salah ini kenapa ini? Hitam putih. Oke, kalian subscribe sekarang aja. Ayo kita berangkat. Kita datang. Tunggu guys. Ini udah masih hitam. Oke. Jadi saya punya cerita sedikit ini, guys. Jadi saya datang ke Cafe Tuli, ini kan saya sudah dikasih map oleh teman saya. Setelah itu, kamu datang ke sana dia. Oke, saya datang ke sana. Setelah saya datang ke sana, saya bilang, saya mau ketemu sama Kak Fadel. Dia tidak bilang dia tidak bilang kalau dia ada di atas. Dia bilang, jadi saya naik ke atas. Kak Fadel bilang, tadi pas dibawa ada orang tidak yang bilang ke atas? Tidak, Kak. Toh tidak, kenapa namanya Cafe Tuli? Karena semua karyawannya itu tuli. Gue baru mikir, pantesan cuy dia tidak jawab. Saya baru mikir. Dan setelah itu entah kenapa, saya keluar ke lantai 2 menuju teras lantai 2. Entah juga kenapa saya keluar. Saya bingung. Oke, bukan bingung. Jadi saya dapat info. Jadi di sana kalian bisa belajar bahasa isyarat. Kalian harus datang ke Cafe Tuli. Itu asuhan dari kelas film. Mungkin project kelas film di situ. Namanya Cafe Tuli, dan benar-benar situ karyawannya Tuli, dan di sana kita bisa tangan warna hitam, bisa bicara, astagfirullah, bisa menggunakan bahasa isyarat. Jadi begini. Aduh, saya bingung sendiri ini ya. Sorry. Saya kalau buat konten kayak gitu aneh-aneh sedikit sih. Jadi namanya Cafe Tuli, karyawannya semua Tuli. Mereka menggunakan bahasa isyarat. Dan untuk kalian ada nilai plus. Kalian bisa di sana belajar menggunakan bahasa isyarat. Jadi saya nanti tertarik buat konten di sana. Saya juga tertarik belajar bahasa isyarat. Jadi contoh ya. Oh, saya punya ide dari dulu, serius. Bagaimana kalau video-video delete itu
di kotak-kotak ini ada bahasa isyarat seperti di TV-TV ya kan. Di TV-TV kan di pinggir kiri atau pinggir kanan itu ada bahasa isyarat. Mungkin saya bisa juga begitu cuy. Jadi saya harus belajar dulu sama mereka. Setelah itu saya buat juga di sini. Kan keren ya. Ya saya baru kepikiran itu. Jadi pokoknya kalian datang ke situ, apa ya? Bagi saya kafe seperti begitu unik. Hanya ada satu di Makassar. Mungkin hanya itu yang punya Kelas Film. Jadi kalian bisa datang ke sana. Kalau kalian datang orang yang tidak bisa bicara, dia pasti menggunakan bahasa isyarat. Nah di sana kalian ayolah belajar bahasa isyarat. Kita menghargai orang-orang yang tidak bisa berbicara dengan kita. Jadi kita belajar bahasa isyarat. Itu menghargai orang. Jadi saya mau belajar bahasa isyarat. Ya. Bagaimana ini? Ayo Fadel, dadah. Dadah. Jadi setelah saya ambil barang-barang dari Kak Fadel, saya langsung cus ke rumah teman, bukan ke rumah teman, ke rumah tujuan saya untuk retake beberapa footage film tersebut. Bukan film sih, yang penting film ya gitulah ceritanya. Karena dikasih budget 2 juta. Sorry kenapa? Itu bikin vlog. Jadi kita mau apa ini? Tunggu. Jadi hari ini kami mau shoot film. Halo guys. Film yang dipusingkan karena retake. Ayo semangat guys. Take-nya susah guys. Take-nya susah. Kita ambil kan belum kamera tuh. Kita mau retake sebuah apa nama filmnya ini? Aku bukan jodohnya. Aku bukan jodohnya, Bang. Jadi kita retake. Sekarang mereka lagi baca-baca skrip yang pura-pura baca. Kok tahu sih Sandro ya? Kita sebagai soundman dan kameramen. Ya semangat. Mana ini? Bingung kak. Sudah lagi bikin musik yang sih yang di kamar. Ini dia jauh-jauh dari pulau guys. Ini dari pulau sebelah. Ini dari Tator. Dari Tator tapi ada di Makassar. Kita dari mana? Kita ada di mana-mana. Hey. Berhasil. Saya udah banget ini. Ember kepikir. Mas, tangan. Action. Jadi guys, setelah kami sudah shoot beberapa retake, setelah itu saya pergi sama Kak Rudi. Saya antar dia ke rumah keluarganya, bukan ke pulau. Jadi itu dari pulau cuy untuk retake. Dan Kak Sandi tuh dia dari Toraja, tapi tadi waktu itu dia pergi dulu ibadah ke gereja karena pagi-pagi kan dia tidak bisa, dia nunggu kita di jam 9 cuy. Jadi saatnya dia pergi ke gereja ibadah sore waktu itu. Dadah. Thank you. Mereka mau pergi ibadah dulu guys ke gereja. Anda mau kemana? Jadi kita pindahkan dulu file ini. Thank you. Kita Kak ke pulau. Nanti. Thank you ya. Yuk. Tunggu hasilnya ya. Kalau jadi nanti insya Allah X1. Seksual. Kali-kali satu. Ya. Jadi sekarang bisa pakai topi. Hai al-al.
Oke guys, nah jadi kita sisa bertiga guys ya. Ya. Sama ini orang pulau. Ini kelihatan sini kan. Jadi ternyata guys sudah dibagikan dari kelas film beginian, saya tidak dapat karena mereka semua pergi. Kau yang tidak ada sembarangan. Oke, jadi kita mau berangkat lagi pergi. Jadi mungkin saya tidak kita jadi kita tidak closing di sini. Kita mau pergi lagi kan. Dadah. Mau pergi ya. Dadah. Yuk. Jadi setelah saya antar Kak Rudi, saya pergi nih ke rumah bukan rumah teman, ke rumah dari rumah teman-teman, kayak gitu istilahnya. Kami makan di sana, setelah makan ya pulang. Besoknya kita pergi ekspedisi setelah saya udah selesai ngurus agenda, buka kreditos dan lain sebagainya. Ya kita langsung pergi ke Bukit Samata. Karena teman dari teman saya healing. Jadi saya cerita itu ya, saya cerita di sini nanti. Kalian nonton videonya dulu, nonton videonya aja dulu, oke? Jadi guys, kita ada di Bukit Samata malam-malam ini. Karena kita pulang dari tos, sekarang kita mau ke bukit sana. Sekalian juga saya tes ini kamera malamnya, apakah bagus? Kita coba pakai tripod. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, tapi agak gelap. Kita coba guys, kita ekspedisi malam. Ini kaki pincang ini Pak ya. Sambil kaki pincang. Keren dia. Mana lampunya ini? Cahaya. Oh, ada lampu. Astagfirullah. Ada. Kita ada di malam-malam ini. Aduh. Jadi hari ini kita ada di Bukit Samata. Entah kenapa kita ada di sini. Kita ingin bersantai. Kalian tahu ya, di Bukit Samata ini banyak orang. Lihat sana, ada orang di sana. Ini kamera. Sekarang juga tes kamera malam. Terang lah. Terang. Halo boy. Terangi. Terangi. Terang sekali. Aduh cahaya. Aduh panas. Aduh. Oh anak-anak kah? Samata guys. Kita di Samata guys. Dia tutup kita tuh. Bah. Malah ini apa mampet tuh ada. Bukan dia ngomong teman itu. Temannya sendiri gitu tuh. Tidak. Tapi mungkin itu teman lu dari mentomnya dari dulu. Ada Atau pacaran sama mantannya juga itu. masa? Bukan mantannya itu. Teman satu kos, teman dekatku juga. Dia sakit pasti itu. Nah, dia paling sakit kayaknya. Nah dia terus sih yang dibully sama anak. Kalau saya tahu hubunganku tidak ada tahu. Dia Tommy berapa orang dia tahu teman-teman betul-betul itu orang itu juga tanya Tommy temanku juga atau orang gitu ini hubunganku curhat dong iya dong masih enggak memang kita tradisi tak begini di Makassar tuh kayak apa dia andai kan kayak di Jawa yang penting ada uang sedikit tuh yang penting bisa bikin gas nikah. Iya ada mahar di sini deh kayak nafasnya saja orang-orang begitu juga enggak yang penting adat Jawa juga apa bukan adatnya begitu memang ya, lebih parah adat Sasak dia itu mahar terlalu aneh di maharnya tapi adatnya itu saya bilang itu merari
Nah culik ini cewek ke rumahnya. Kalau bisa nah dapat malam itu pas nah culik bisa menikahi. Tapi kalau belum bisa sampai nah dapat sama keluarganya, nggak bisa itu nikah bagaimanapun. Kadang-kadang ada silapnya. Ya kayak bilang mari belariang. Tapi di sana itu kayak Kalau di adatnya sini, itu kan kalau di sini baik kan dua dari dua pembelai yang memang tidak direstui baru mau menikah secara apa? Nah, kalau misalnya tidak ada uang buat direstui kan ada solusinya kan? Hamili dulu. Hamili dulu, astagfirullah. Hai, goblok. temani kak. Jauhnya dipilih Polman. Mati kurang sana baru tahu. Ayo kita temani kak. Kita teman kita. Teman kita. Kira-kira kalau begitu move on berapa tahun ini orang kalau gituan? Enggak lama dia. Ada nih penggantinya. Nangis. Tidak, asap. Dari tadi kak ini asap ya. Nah dekati terus kak. Sampai capek. Jadi kira-kira orang healing sampai kapan ini? Jangan tarik. Ini langsung terang, bung deh. Boom anu. Jadi guys, kita dapat anak ular. Coba. Ada fokus ki. Tangkap ya. Bawa pulang itu. Apa ya, anak ular ini kah? Karena bukan cacing ini. Mana ada anak ular tidak ada kepalanya? Beda warna ada pak? Warnanya. Ih, masa tidak ada kepalanya Nono? Kalau anak ular tuh keluar di dadanya. Pelihara beng. Hehehe, bayana. Ini. Mau dibakar ini, lengket. Wow. Anu lingkar. Barbecue. Bukan. Barbecue. Lingkar memang ini. Barbecue. Bagus ini dibakar. Jadi guys, sekarang sudah jam, tunggu saya lihat jam dulu ya. Sekarang sudah hampir 12:30, ini kelihatan tidak? Sekarang sudah hampir 12:30. Kami sudah turun dari bukit. Dan tadi saya nggak tahu, bingung. Saya tadi turun kemana, saya tidak tahu jalur. Karena acak sampai tinggal sedikit dan untung masih bisa untuk vlog. Karena saya sendiri. Tadi ditemani sama orang untuk turun, tapi ya dia sudah pergi. Beda orang, beda. Saya kenal sama dia. Kami turun dan kita sendiri. Lihat, benar-benar sendiri ya, benar sendiri. Karena Edi sama teman-temannya balik mungkin ya jam 1 malam, jam 2 malam, tapi kita harus balik karena masih ada yang harus kita selesaikan. Ya kita pancingkan prioritas ya, prioritas. Jadi semangat untuk kalian semuanya. Dan oh iya, tadi itu mereka rata-rata healing ya, healing karena sebuah hal. Oke guys, kita pulang dengan jalan kaki. Saya tidak tahu apakah ini muka saya kelihatan atau tidak, tapi gak apa-apa lah. Jadi sekarang udah jam, tunggu guys, periksa dulu guys. Kita lihat jam 4 pas. Lihat ini kelihatannya. Sekarang jam 4 pas, sudah hampir subuh. Ya, jadi ceritanya begini. Jadi saya dipanggil sama Edi ke Bukit Samata. Saya nggak terlalu kenal tuh, kan ini teman-teman Edi. Nah, namanya Tommy. Tommy ini punya teman. Jadi ceritanya begini. Edi punya teman namanya Tommy, dan Tommy punya teman namanya Do itu yang lagi healing karena soal percintaan. Nah, Edi ajak saya, ayo dia ikut ke bukit, mungkin butuh pencerahan dia, jadi kita kasih dia pencerahan. Jadi oh iya, ini juga rambut saya ikat sengaja. Coba kalian komen, apakah saya lebih bagus ikat rambut atau tidak? Kita masuk ya. Oh ya, jadi ini kenapa saya di luar, karena saya tadi mau ketemu sama seseorang, tapi tidak jadi, orangnya tidak ada. Oke, sudah hampir subuh. Jadi ini udah tidak warna hitam putih lagi kan, yang kayak di sini hitam, sini putih, sekarang sudah tidak. Jadi kita lanjut tadi, mau cerita apa tadi? Saya lagi cerita tentang healing. Jadi itu bukan teman saya juga baru kenalan sama Do, dan Tom juga saya baru kenalan sama teman-temannya Edi. Temannya Edi kan hanya Tom, tapi
punya teman, jadi kita sering teman-teman yang saling kenalan. Saja baru kenalan sama teman-teman mereka, dan dia hilang gara-gara percintaan. Jadi untuk kalian semuanya, ayolah guys, kalian masih muda, kalian masih terus bisa berkarya, masih bisa untuk melakukan apa aja di dunia ini. Selagi kalian masih hidup, ya lakukanlah. Masalah cinta oke lah, tapi ayolah prioritaskannya apa yang harus kalian lakukan. Oh iya, saya lupa bilang kalau begini, kalian boleh dah sakit hati, kalian boleh melakukan apapun itu, tapi ingat, balas dendam terbaik adalah dengan kesuksesan. Saya lupa bilang tadi itu, dan maaf kalau banyak potongan-potongan, karena saya gitu guys. Kadang saya ngedit, saya ingin sampaikan sesuatu tapi saya lupa, jadi saya terpotong-potong untuk sebuah video-video. Ini kan terpotong lagi. Intinya adalah kalian bebas melakukan apapun, tapi kalau kalian udah disakit hati, oke, balas dendam terbaik adalah kesuksesan. Kesuksesan, serius dah, kesuksesan. Ketika kalian sukses, disitulah titik balik kalian. Jadi untuk kalian semuanya, semangat karena kalian masih muda. Intinya, ayo semangat untuk mengejar mimpi-mimpi kalian. Yang terbaik adalah melakukan dan terus bergerak. Asik deh, ini saya seperti berceramah, tapi bukan ya. Saya juga pernah rasakan seperti begitu sih. Yang terbaik adalah dengan membalas semua itu dengan kesuksesan. Oke. Jadi guys, itulah video kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tekan like, share, and comment. Like, share, and comment. Subscribe sekarang aja supaya kalian tidak lupa. Jadi itulah video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan like, share, and comment. Saya Dian Les Jangan. Terima kasih, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace. Mari kita jadi nomor 1 and